sama Bu Marta di video pembelajaran kali ini. Ya. Buah semangka, buah kedong dong. Semangat dong ya. Ketemu lagi hari ini tuh kita akan bahas tentang apa atau belajar tentang apa sih di materi kita yang baru kali ini gitu. Nah, hari ini tuh kita akan belajar mengenai pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa di Eropa. Kira-kira ada yang tahu peristiwanya apa aja? Ya. Gitu. 6 peristiwa penting di Eropa. Apa-apa aja sih yang dan bagaimana pengaruhnya daripada peristiwa-peristiwa ini, peristiwa tersebut gitu, bagi kehidupan di Indonesia maupun di bangsa lain gitu, dari waktu di masanya dan hingga sampai masa ini. Nah, itu akan kita pelajari, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini di video pembelajaran kali ini. Oke, kita simak penjelasan berikutnya. Abad pertengahan, Bu. Abad pertengahan itu apa sih? Abad yang ada di tengah-tengah. Nah, sebenarnya abad pertengahan itu adalah satu periode setelah zaman kuno tapi sebelum zaman modern atau masa Renaissance. Nah, abad pertengahan ini juga sering disebut sebagai zaman kegelapan. Kenapa? Karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, karena di zaman itu segala bidang kehidupan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, sosial budaya itu tidak berkembang kalau jika kita bandingkan sama zaman sebelumnya ya, zaman kuno, Romawi Yunani. Kayak yang kita tahu, zaman Romawi Yunani ini tuh segala bidang kehidupan tuh sangat berkembang. Kayak terutama ilmu pengetahuan, banyak banget filsuf-filsuf dari zaman itu kan. Nah, terus di zaman ini tuh nggak berkembang karena bangsa yang menguasai itu kaum barbar Odoaker. Mereka ini tuh nggak punya keterampilan di bidang itu. Jadi jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, di zaman ini nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, terus alasan yang kedua adalah karena di zaman ini adanya dominasi gereja. Nah, dominasi ini seringkali disalahgunakan sehingga banyak aturan-aturan yang dipakai oleh gereja yang diterapkan ke negara itu banyak yang melanggar isi dari kitab suci gitu. Di sini tuh kelihatan banget dominasi gerejanya dari adanya sistem manor. Nah, dominasi gereja ini kelihatan dari para uskup, paus dan klerus yang punya kedudukan tinggi di dalam pemerintahan maupun keagamaan. Nah, bahkan pada zaman itu paus itu langsung jadi atasannya Kaisar Romawi yang sebenarnya efek sampingnya itu bisa berdampak juga pada keadaan pemerintahan saat itu. Nah, balik lagi ke sistem manor. Jadi sistem manor itu apa sih? Sistem manor itu adalah singkatnya sistem penguasaan dan pembagian tanah. Jadi tuh kayak misalnya raja kasih ke bangsawan, bangsawan kasih ke para kesatria. Nah, kesatria nanti bakal suruh para petani-petani penggarap buat ngurusin tanah itu gitu. Nah, sistem manor inilah yang nantinya bakal jadi cikal bakal sistem feodalisme yang ada di Inggris. Menonjol dari ciri-ciri dari sistem ini, itu tuh kelihatan banget siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan. Kayak di sini tuh si petani cuma dapat upah makanan dari si tuan tanah, sedangkan mereka harus kerja dari pagi sampai malam untuk ngurusin tanah itu, dan segala hasil panennya yang mereka dapat dikasih ke si pemilik tanah tersebut atau tuan tanah tersebut, yang dimana bisa kita lihat kondisi petani saat itu tuh kasihan banget. Kenapa kasihan banget? Karena mereka itu bener-bener hidupnya tergantung sama si tuan tanah ini. Kayak mereka kerja seharian, ya tergantung tuan tanahnya mau ngasih imbalan makan atau tempat tinggal selayak apa. Terus karena mereka kerja terus-menerus dan memang saat itu tuh perdagangan dengan dunia luar belum ada, si tuan tanah itu aja gitu.